Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikaruniai sehat dan panjang umur sehingga bisa terus mengambil hikmah dan nasihat untuk bekal hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sejak kecil Sayyidina Khabbab bin Al-Arat sudah dibeli oleh Ummu Anmar binti Siba Al-Khuzaiyah sebagai budak untuk membantu mengangkat perekonomian keluarganya. Hingga akhirnya Sayyidina Khabbab kecil dititipkan kepada seorang pandai besi untuk mempelajari cara membuat pedang dan alat-alat tempur lainnya, sehingga nantinya dapat memperoleh hasil dari penjualan senjata tajam yang bernilai jual tinggi saat itu. Akhirnya Sayyidina Khabbab pun menjadi seorang pandai besi hebat, jujur dan amanah. Maka tidak heran jika kemudian masyarakat mulai berduyun-duyun memesan perlengkapan berburu padanya. Setelah merebaknya kabar diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Khabbab pun mencari tahu kemudian memeluk agama Islam di hadapan Rasulullah. Beliau masuk Islam sebelum rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ditempati Rasul sebagai markas untuk mengajarkan agama Islam kepada para sahabat. Di awal masa kenabian, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat untuk menegakkan kalimat tauhid mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Bahkan kaum musyrikin menyiksa setiap orang yang tertangkap telah memeluk agama Islam. Sebagian sahabat yang memiliki darah bangsawan lolos dari ancaman penyiksaan, namun tidak bagi mereka yang hanya berstatus seorang budak seperti yang dialami Sayyidina Khabbab bin Al-Arat. Sayyidina Khabbab adalah salah seorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi guru besar dalam ilmu tebusan dan pengorbanan. Sayyidina Khabbab termasuk salah seorang sahabat yang paling awal dan berani mendeklarasikan keislamannya di ruang publik. Padahal beliau paham konsekuensi pahit yang akan dialami jika nekat melakukannya. Keberanian dalam mendeklarasikan keislamannya itu disebabkan karena tak terbendungnya rasa senang, bahagia, dan puas bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merasa terharu, terpesona, dan merasa bahagia jiwanya, serta merasakan kepuasan yang luar biasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bisa tertutupi lagi. Benar saja, tatkala mengetahui bawahannya telah masuk Islam, Ummu Anmar sangat kesal dan marah, kemudian bersama para bangsawan kafir Quraisy datang menyiksanya. Di antara siksaan yang beliau terima, beliau diseret di atas timbunan bara api yang menyala, terus dan terus diseret sejadi-jadinya, saking banyaknya sampai lemak dan darah yang mengalir dari punggungnya dapat memadamkan bara api tersebut. Masya Allah. Tujuan orang kafir menyiksa Sayyidina Khabbab adalah agar beliau menjauhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar dia tidak bisa bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu terus berusaha menjaga cinta dan kesetiaannya kepada Rasulullah. Bagaimanapun sakitnya, apapun yang ia rasakan, beliau terus akan berusaha menjaga cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari itu, setelah orang kafir melihat siksaan yang pertama tidak berdampak sedikit pun kepada Sayyidina Khabbab, suatu hari orang kafir menindihkan batu membara ke punggungnya hingga terbakarlah dagingnya. Mereka terus menindihnya dan memaksa Sayyidina Khabbab untuk mengingkari agama Nabi Muhammad, disuruh untuk menjauhi Nabi Muhammad, dipaksa untuk tidak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi batu panas itu tidak dapat mencopot rasa cinta di hati Sayyidina Khabbab. Wa mazadahu illa imanan. Bahkan siksaan itu membuat cinta dan kesetiaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah. Setelah dilihatnya Sayyidina Khabbab bin Al-Arat terus masih bersama Rasulullah, seolah-olah siksaan pertama, kedua, dan beberapa kali pun yang diberikan oleh orang-orang kafir tak berdampak sedikit pun. Namun orang-orang kafir Quraisy terus menyiksanya, hingga suatu saat ketika Sayyidina Khabbab berada di rumahnya, maka semua besi yang terdapat di rumah Sayyidina Khabbab yang biasanya oleh beliau dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat pedang, belenggu, dan rantai besi,
oleh orang kafir Quraisy. Semuanya dimasukkan ke dalam api hingga menyala dan memerah membara. Kemudian mereka lilitkan rantai-rantai besi-besi itu ke tubuh, kepada kedua tangan, kepada kedua kaki Sayyidina Khabbab bin Al-Arat, sehingga kulitnya mengelupas semuanya. Sungguh biadab. Mereka menyiksa dan memaksa Sayyidina Khabbab untuk mengingkari dan menjauhi Nabi Muhammad SAW. Tapi Sayyidina Khabbab bin Al-Arat sangat sabar dan tabah, terus menjaga rasa cinta kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Bahkan siksaan biadab itu tidak membuat berpaling dari Rasulullah SAW. Wa ma zadahu illa imanan. Siksaan itu membuat cinta dan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW bertambah. Tak berhenti di situ. Setelah banyak siksaan yang diberikan oleh orang kafir, tapi dilihatnya Sayyidina Khabbab masih terus bersama Rasulullah. Hingga selanjutnya Ummu Anmar, majikan Sayyidina Khabbab, juga turun tangan dan turut mengambil bagian dalam menyiksa. Wanita itu mengambil besi panas yang menyala sehingga mencair, lalu menyiramkannya di atas kepala dan ubun-ubun Sayyidina Khabbab bin Al-Arat. Sementara Sayyidina Khabbab menggeliat kesakitan. Beliau terus tabah, berusaha untuk terus tabah dan tabah, karena beliau tidak menginginkan rasa cinta dan kesetiaan beliau kepada Rasulullah itu hilang. Entah apa dan bagaimana rasa sakit yang diderita oleh Sayyidina Khabbab bin Al-Arat. Ia terus berusaha menahan nafasnya hingga tak keluar keluhan yang akan menyebabkan para penyiksa tersebut merasa puas dan gembira. Apa yang menyebabkan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat ini tabah dengan siksaan yang diperoleh? Itu tiada lain karena yang ia lihat hanya Rasulullah SAW dan tidak menginginkan cinta dan kesetiaannya hilang terenggut oleh orang-orang yang membenci diri. Ya, Rasulullah SAW yang selalu berada di depan, yang terlihat indah ketika ia lihat. Subhanallah. Demikianlah Sayyidina Khabbab bin Al-Arat menanggung penderitaan dengan sabar dan tabah. Semua itu beliau lakukan karena ia tak ingin menjauh dari Rasulullah. Sepertinya menjauh dari Rasulullah SAW jauh lebih menyakitkan baginya daripada siksaan super dahsyat itu. Mudah-mudahan kita dapat menauladani cinta dan kesetiaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat kepada Rasulullah SAW. Dan semoga Allah menganugerahi kita cinta dan kesetiaan seperti kecintaan dan kesetiaan beliau kepada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin.